Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asyatul Maufiroh, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5 kelas A. Di sini saya akan mempersembahkan karya saya, yaitu dongeng tentang rusa si tanduk ranting. Langsung saja kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan mempersembahkan dongeng tentang rusa si tanduk ranting. Ada seekor rusa yang sangat sehat meskipun tubuhnya kecil karena tanduknya bagus seperti ranting. Teman-temannya memanggilnya dengan julukan si ranting. Dia sangat bangga dengan panggilan itu. Jika pergi minum air ke sungai bersama teman-temannya, dia selalu pulang paling akhir. Teman-temannya sudah naik dan kembali ke tepian untuk menuju ke hutan. Dia masih tetap di sungai. Apa gerangan yang dia kerjakan di situ? Dia asyik memandangi bayangan tubuhnya dan bayangan kedua tanduknya yang tergambar di permukaan air. Pada saat mengagumi dirinya seperti itu, dia berkata dalam hati, "Sungguh indah kedua tandukku. Mungkin akulah rusa tergagah di seluruh dunia. Pantas semua kawan-kawanku segan padaku karena mereka takut akan ketajaman tandukku." Setelah puas memandangi bayangan-bayangan dirinya, barulah dia naik ke tebing sungai dan berkumpul dengan teman-temannya. Hutan adalah tempat si tanduk ranting makan rumput. Itu terletak di sebelah barat sungai. Sesekali si ranting ingin berjalan-jalan ke timur sungai untuk memperluas pengalaman. Selain itu, dia ingin memperlihatkan tanduknya yang bagus kepada bangsa rusa yang tinggal di sebelah timur sungai. Meskipun lebar sungai itu hanya 4 meter, bangsa rusa agak sulit menyeberangi karena air sungai cukup dalam. Pada bulan Maret, angin barat di Pulau Nusa Tenggara Barat sangat keras bertiup. Curah hujan juga deras. Angin yang bertiup keras itu merobohkan banyak pohon. Sebatang pohon kelapa yang tumbuh di tebing barat sungai roboh. Batang pohon kelapa itu tepat melintang di sungai. Orang-orang yang akan melintas sungai itu kini menggunakan pohon kelapa yang roboh itu sebagai jembatan. Enak sekali mereka berjalan di atas pohon kelapa itu, ucap si ranting. Melihat manusia lalu melintas sungai, si ranting ingat akan keinginannya untuk berjalan-jalan ke barat sungai. Pikirannya, kini tibalah saat untuk memperlihatkan tandukku ke barat sungai. Rusa-rusa yang ada di sana pasti kagum akan keindahan rantingku. Tanpa bicara kepada teman-temannya, si ranting cepat melangkah mendekati jembatan yang berasal dari pohon kelapa itu. Dan di sebelah timur naik pula seekor rusa yang badannya lebih besar dan mempunyai gondok yang sangat besar dari si ranting. Ucap si ranting, "Hei, rusa gemuk, mau kemana kau?" Jawab si gondok, "Jangan seenaknya engkau memanggil aku rusa gemuk. Apa engkau tidak melihat gondokku yang sangat besar?" Jawab si ranting, "Ya, aku melihatnya." Jawab lagi si gondok,
Karena itu, panggil aku si Gondok. Semua rusa kagum akan kehebatan gondokku yang indah ini. Aku akan berjalan ke timur sungai. Rusa-rusa di sana akan kagum pada gondokku ini. Tolong kawan, beri aku jalan. Turunlah engkau dari ujung titian sebelah barat itu, kata si Gondok. Terus si Ranting menjawabnya, aku yang lebih dahulu menginjakkan kaki di atas jembatan ini. Aku mau ke sebelah timur sungai. Engkau yang harus turun dari jembatan di tebing sebelah timur itu, jawab si Gondok. Engkau harus mengalah, jawab lagi si Ranting. Engkau yang harus mengalah. Jawab si Gondok. Apa engkau tidak kenal siapa aku? Jawab lagi si Ranting. Apa engkau tidak kenal siapa aku? Akulah si tanduk ranting. Lihat tandukku, panjang dan tajam bukan? Sambil berdebat, kedua rusa itu terus berjalan. Jawab si Gondok. Meskipun tandukmu hebat, aku minta engkau mundur dan memberikan jalan untukku. Jawab si Ranting. Tidak bisa, engkau harus mengalah. Jawab lagi si Gondok. Semua rusa hormat padaku. Mentang-mentang tandukmu hebat seperti ranting, tidak bisa memberikan jalan kepadaku. Ayo mundur, jawab si Ranting. Tidak, aku tidak akan mundur. Hati si Gondok semakin panas. Dia berkata, kalau tidak mau mundur, aku akan kuhantam. Saut si Ranting. Baik, kalau engkau tidak mau mengalah dan tidak mau mundur, kedua matamu akan kutusuk dengan rantingku. Di atas jembatan itu, si Gondok menyerang si Ranting. Si Ranting pun tidak tinggal diam. Dia segera menunduk si Gondok sehingga pelipis si Gondok terluka dan berdarah. Kedua rusa itu terus berlaga dengan hati panas. Mereka lupa bahwa mereka bertarung di atas sungai. Ketika si Gondok menyerang dengan seluruh kekuatannya, si Ranting bertubuh kecil itu tidak mampu bertahan. Akhirnya dia jatuh ke sungai. Si Gondok yang menyerang sekuat tenaga terpleset dan jatuh ke sungai. Kedua rusa yang tidak bisa berenang itu tetap berusaha untuk hidup, tetapi air sungai yang deras menghanyutkan keduanya ke hilir. Beberapa menit kemudian, kedua rusa yang malang itu menemui ajalnya. Terima kasih. Dalam cerita dongeng ini, kita mendapatkan banyak pelajaran bahwa sifat sombong dan mementingkan diri sendiri bisa mendatangkan malapetaka. Seandainya kedua rusa itu rendah hati atau salah satu di antaranya ada yang mau mengalah, tentu keduanya akan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.